Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suasananya cerah Alhamdulillah. dan sudah kenyang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, iya, perlu disyukuri. Ini berarti nggak terpengaruh bulan Sura ini Gus? Ya udah, ngapa sih? Enggak, kan tradisi Jawa itu bulan Sura nggak boleh, banyak tantangan-tantangan tuh Gus. Banyak tantangan-tantangan, bahkan sampai-sampai pasar sepi, banyak orang nggak dagang, seperti itu loh Gus. Bahkan ada lagi di masyarakat orang limbarang gawe, Ya, pindah rumah Iya. dan sebagainya. Kayaknya bulan Suro dados bulan keramat, Angker ya? tapi Angker ya? di sial terus nyali loh Gus. Pripun iki? jane malah bulan surat bulan si mulia ya. Mengenai surat At-Taubat ayat 36 Allah dawuh Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4. Jadi jumlah bulan menurut Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12. Di antara 12 bulan itu yang mulia itu yang ada 4. Salah satunya Muharram. Yang pertama sendirian Rajab, yang 3 itu gandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Anjuran dalam ayat itu setelahnya itu fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menganiaya diri kalian sendiri. Jadi kalau bulannya itu bulan yang mulia, tentunya kita pun harus menghormati lebih daripada bulan-bulan yang lain. lebih istimewa, Lebih fadilahnya istimewa. besar berarti Gus. Sedangkan mitos-mitos tentang misalnya orang Jawa langkah wong kawinan, langkah wong, itu hanya mitos lah ya. Jadi mungkin lebih ke ke bela sungkawa mungkin. Jadi ketika bulan Suro, tepatnya tanggal 10, kan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib kan terbunuh di Karbala. Dan itu sebagai hari berkabung terutama bagi kaum Syiah loh. Iya, artinya itu kaum Syiah. Nah, kalau saya malah cenderungnya kenapa kita nggak barangkali hajatan dan apa yang biasa nggak dilakukan oleh masyarakat umum itu mungkin lebih ke situ, ke hari berkabung lah, hari berkabung. Jadi bukan karena surah ini angker terus jadi nanti kalau nikah bulan ini bisa efek ya, punya efek yang negatif atau apa, itu bukan lah. Karena ana inda dunya dibi, kata Allah kan dalam hadis kutsinya loh. Saya itu tergantung praduga hambaku kepadaku. Dan sekarang kalau kita menduga buruk pada Allah, ya hal buruk pula yang terjadi. Berarti hari atau bulan bisa dikatakan baik semua gitu. Baik semua. Tapi kalau tadi berdasarkan Gus, berkabung karena Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Nah, tetapi masyarakat Jawa itu kan tidak kayaknya keangkeran bulan Suro itu tidak berdasarkan itu loh Gus, karena itu lebih ke kaum Syiah loh Gus. Nah, ya makanya ini kita arahkan ke situ. Jadi bukan karena angkernya bulan Suro, tapi kalau memang nggak melakukan seperti itu ya diniati untuk itu berkabung lah atas wafatnya. Gitu. Diniati kalau seperti boleh. Iya, jadi tapi bukan seperti Syiah. Bukan Syiah. Karena kan ada ritual kayak menganiaya Iya, begitu. kita kan nggak ada itu. Dan yang perlu diketahui lagi kan, jauh sebelum Syiah membesar-besarkan Asyura kan, Nabi sudah
sudah menganjurkan kita untuk menghormati bulan Asyura kan. Nah ini Gus, Nah, ini lebih. Asyura nama bulan apa tanggalnya? Jadi Asyura itu kan hari ke-10. Hari ke-10. Maknanya loh, Oh, hari ke-10 dari bulan Muharram. iya. Dari kata-kata asrun. Iya. Asrun kan 10, 10, iya. asrotun 10. Yang Asyura ke-10. Betul. Kalau Asyura itu 10-nya, bilangan 10. Ngarung Asyura ke-10. Hari ke-10. Hari ke-10. Sebenarnya bulan Muharram, tapi orang Jawa lebih condong mengatakan bulan Suro. Diambil dari Asuro. Berarti orang Jawa kalau berdasarkan Asuro berarti ada keutamaan di tanggal 10 itu, Gus. Banyak. Keutamaan banyak sekali. Antara lain Nabi pernah ditanya tentang keutamaan Asyura. Beliau itu menjawab, bersabda bahwa puasa tanggal 10 Asyura itu bisa melebur dosa 1 tahun yang telah lalu. Melebur dosa 1 tahun yang lalu. Dosa yang hubungannya dengan Allah ya, Iya. dan dosa kecil. Kalau dosa besar tetap harus dengan taubatan nasuha. Kemudian kalau hubungannya dengan anak Adam, Iya. tetap harus ada istighlal, harus ada permohonan maaf tetap. Lah niku hubungannya tadi peristiwa Sayyidina Husain itu tanggal 10 ya, Gus. Iya. Tadi tanggal 10. Apakah banyak peristiwa-peristiwa tanggal 10 lainnya yang istimewa? Banyak. Antara lain Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir'aun tanggal 10. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Tanggal 10 tanggal juga. 10. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah Tanggal tanggal 10. 10. Kemudian Nabi Isa diangkat dan dilahirkan juga tanggal 10. Dan masih banyak lagi. Dilahirkan dan diangkat tanggal 10 Iya, Asyura. tanggal 10 Asyura. Artinya dengan berbagai macam peristiwa istimewa tanggal 10 itu, apakah itu bisa orang Jawa menjadi dasar apa ya? Menjadi dasar memuliakan suro itu. Kayaknya kok kalau yang ada ya, yang ada sekarang loh, yang jadi mitos orang Jawa kok bukan ke sana ya. Karena mungkin mereka malah nggak tahu peristiwa apa yang terjadi di Bulan Suro. bulan itu, nggak tahu. Tapi namanya Suro, Gus. Berarti kan hubungannya mengambil dari Asuro tadi. Iya, memang. Mungkin ada semacam kedekatan historikal nih, Gus. Kalau saya sih lebih ke ya, cenderung mereka mungkin karena mitos itu tadi lah, dari telinga ke telinga lah, sehingga mengatakan Suro itu kayaknya angker gitu. Contohnya kemarin saya nih hari Rabu, Iya. tanggal 1 kan hari Rabu ya, hari Selasa iklan iklan dulu. Hari Selasa habis zuhur saya tuh disuruh ke Cilacap. Iya. Jadi ada orang mau menikah tapi nggak mau di bulan Sura, pokoknya nggak mau di bulan Sura. Jangan sampai masuk Suro. Iya, sedangkan Dzulhijjah tinggal hari Selasa itu kan. Saya dipaksa ke sana. Akhirnya saya ke sana juga. Pokoknya jangan sampai masuk Suro gitu. Iya. Nah itu sudah ya, yang saya sampaikan tadi, ana inda dzoni abdibi. Iya. Hubungannya dengan itu. Kalau saya contohkan begini ya, misalnya ada orang mau dagang, ketemu sama jenazah, iringin jenazah. Nggih, kayak aduh. Kan mitosnya kan langsung apes gitu. Ora laris ya, payah kita lagi biasa nih tanah lagi Naik petukan ya. apes nih, orang laris nih. Hanya dia pulang kan, Nggih.
Ya karena dia mempunyai praduga seperti itu. Jadi ya orang temenan. Zon tadi nggih. Dan tadi. Apakah nih Gus? Ini kan kalau Wulan Sura itu lebih lekat budaya orang Jawa, Gus. Apakah bukan karena kita itu dekat keraton, Gus? Ada pengaruh keraton, Gus. Karena kan keraton juga zaman Sultan Agung agama Islam, Gus. Dan kalender Hijriyah, kalender Jawa itu dimulai Suro itu. Apa mungkin karena keraton, Gus? Saya kurang tahu kalau itu ya. Tapi mungkin juga iya, karena dulu kan orang Jawa kan sebelum Islam datang ya, Yeah. itu kan agamanya kan juga Hindu ya, Hindu Buddha, terus juga di sini juga sebelum jadi Kapitayan dan ya, sebagainya. republik kan juga banyak kerajaan kan, ya mungkin juga seperti itu. Tapi persisnya saya kurang tahu kalau masalah itulah. Ya artinya berarti supaya masyarakat Jawa ini juga tidak terlalu takut dengan bulan Suro, bahkan menganggap bulan Suro bulan apes niku, kira-kira itu statement jenengan bagaimana ini? Itu tadi husnudon sama Allah SWT yang membuat bulan lah. Berarti semua bulan itu baik, kalau yang jelek kalau kita melakukan kesalahan. Ya seperti tadi yang saya sampaikan di ayatnya kan, ajarnya hanya fala tadlimu fihinna anfusakum minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Malah justru bisa, misalnya mau menikah nggak jadi, malah bisa dolim malah loh. Malah bisa dolim. Gara-gara Iya. kecegahan bulan Suro. Contoh mungkin ya dia kurang memahami hal itu tentang bulan Hijriyah. Dia bikin undangan misalnya loh, bikin undangan kebetulan pas tanggal 1 misalnya. Satu surah itu kan, terus ada kiai yang nakut-nakutin, kan malah justru dolim kan. Ada kiai, jadi masa kiai nakut-nakutin? Misalnya ada yang kiai juga bilang Wulan Suro ya menarik sekali bahwa, tapi kalau selain Jawa kok nggak ada, Gus? Selain Jawa nggak ada, kayaknya apa masyarakat bukan suku Jawa tidak meyakini itu. Ya, itu salah satu PR kita. Ini. Kayak misalkan di Jawa Barat atau di mana itu Betawi lah misalkan, ya nggak ada istilah Apa ya sih? nggak ada itu tuh. Temenan. Lebih Jawa Tengah, Jawa Timur lah nih yang lebih. Gitu. Daerah Betawi lah kan? Nggak ada pantangan. Wis tahu. Saya tanya sama orang nggak ada gitu. Nah ini Dan ketika mereka melakukan ritual di bulan Suro nggak apa-apa kan? ya nggak apa-apa. Nah iya, itu kan bukti bahwa bulan Suro ini nggak angker lah. Mungkin masyarakat harus diberi pemahaman, Gus, bahwa yang angker itu malam 1 Suro. Karena setiap kali judul film horor itu malam 1 Suro. Coba diganti judulnya, Gus. Malam 2 Suro. Jadi tidak angker. Betul itu saya setuju. Sama dengan begini, anak kecil kan nangis ditakut-takutin polisi loh. Ada polisi. Anda mau gemblung. Akhirnya kan jadinya dia kan kalau lihat polisi kan jadi gimana gitu lah. Ya alam bawah sadarnya merekam ya, Gus. Berarti tapi bagaimana mensikapinya begini, Gus? Bahwa kita tadi menurut anjuran agama bahwa bulan Suro itu mulia, bahkan boleh melakukan pernikahan dan sebagainya. Nah, ternyata dari pihak keluarga misalkan mempercayai itu, nah itu boleh nggak kita itu menuruti kepercayaan keluarga, misalkan orang tua mbak gitu? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan meyakini
jangan meyakini bahwa kalau kita melakukan sesuatu pada bulan itu nanti menyebabkan hal yang negatif. Jangan meyakini seperti itu. Misalnya Mbah sampean bilang, anu aja surah ki, Kenapa? iya Mbah, nggak apa-apa sampean nurut, tapi jangan sampai meyakini. Repotnya sampai meyakini. Iya, repotnya kalau meyakini itu nanti bisa menyebabkan kufur kan, kalau tidak mendalik. Sampai bisa menyebabkan kufur, Gus. Ya bisa, semuanya kan Allah yang menentukan. Kalau kita meyakini bulan surahnya itu ya berarti ada fa'il selain Allah, ada pelaku selain Allah, yaitu bulan surah. Bulan surah untuk jamas pusaka. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi jadi jamas surah kudu bulan surah lah. Tapi katanya kan apa roh-roh leluhur itu datang. Gitu. Berarti itu pemahaman-pemahaman seperti itu harus mulai dikikis. Ya? Iya, mulai dikasih pengertian lah bahwa semua bulan itu baik, semua hari itu baik, semua itu Allah yang mengerjakan. Kita khusnudzon lah, khusnudzon pada Allah. Ya, tapi ada baiknya juga sih menurut saya. Baiknya jadi kondangannya madan mandek. Ya, karena kondangan mandek sehingga harga-harga pada turun. Tidak banyak yang Tapi bulan Dzulhijjah kan Harkonas. dari kondangan nasional. Ya itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baiknya ada. Ya ada tetap. Gampangannya mitos seperti itu. Yang menggerakkan mitos juga Allah. Kan. Yang menyampaikan mitos-mitos semacam itu juga Allah. Nah, yang menentang juga, yang menggerakkan juga Allah. Intinya ya satu lah. Intinya Allah itu. Kalau khusnudzon pada Allah ya beres semua. Tapi kayaknya ini bisa disepakati itu yang terakhir ya dengan katakan itu. Minimal orang kondangan itu kayaknya itu pada sepakat deh. Memang betul itu Dzulhijjah kemarin itu lah. Oh, kondangan.